Semangat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara terkasih. Doa dan harapan bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Mari terus andalkan Tuhan dan selalu hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Kita masuk hadiratnya melalui saat teduh edisi Jumat 22 Oktober 2021. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita semua. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Kami nikmati dan kecap Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan memaknai kehidupan anugerah Tuhan saat ini. Kami rindu sapaan firman Tuhan yang akan menjadi sulu dan pedoman dalam kami mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Bersabdalah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda, yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia, serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini
untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengarkan itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Amin. Berani mengatakan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih ingat peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang bisa kita ingat ialah bagaimana perjuangan orang-orang menyatakan kebenaran, sekalipun ancaman dan bahaya bisa menyerang mereka. Banyak dari mereka yang diculik dan menghilang, tetapi hal itu tidak membuat yang lainnya takut. Mereka berani menyatakan kebenaran itu. Saudara-saudara, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Hal itu karena penduduk kota Yehuda tidak lagi mendengar pada utusan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun para nabi. Ayat 5. Dengan penuh keberanian Nabi Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Orang kemudian menghakimi Yeremia dan mengatakan bahwa dia harus mati. Mereka menjadi marah sebab Yeremia, karena ia menubuatkan keruntuhan kota mereka seperti di Silo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat dan mengatakan, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini. Karena itu perbaikilah hidupmu. Ayat 12. Yeremia sadar bahwa ia harus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Yeremia? Ataukah kita justru takut menyampaikan kebenaran karena merasa bahaya atau merasa tidak layak, atau takut dibenci, atau takut kehilangan pekerjaan? Mari melayani Tuhan dengan setia, menyatakan kebenaran bagi sesama untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta kekudusan-Mu ya Allah. Berterima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan dan senantiasa berani mengatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami percayakan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami berjalan dalam damai sejahtera Tuhan dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Kami percayakan segala pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati. Kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan juga yang akan memberkati mereka dan menopang mereka dalam segala aktivitas mereka. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan juga yang akan menjaga mereka. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan membawa jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, menopang jemaat Tuhan dalam segala juang karya dan kerja mereka.
memberkati mereka, dan mengajar mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Kami berdoa buat majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster. Tuhan pun juga yang akan memberkati dan menopang mereka selalu. Kami berdoa buat pemuda-pemudimu, berkati mereka dalam menjalani masa muda mereka. Dengan segala cita-cita dan harapan mereka, Tuhan yang akan mewujudkannya. Jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Mama Irma yang dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Agrel yang dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Kami pasrahkan akan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kami secara sempurna seperti sedia kala. Dan kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin, kiranya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Khususnya bagi anak-anak kami di tingkat SMA yang akan menjalani vaksin esok. Kiranya Tuhan menopang dan menuntun mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Kami berdoa Tuhan buat tim medis berkati, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Seantero perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini, dan mengecapnya, serta selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, jalanilah kehidupan ini dengan selalu menyatakan kebenaran dalam hidup ini. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus menolong kita. Soli Deo Gloria.